Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan nge-review nih masalah GSC ya, Global Social Chain ya. Dia di Indodax ya, kalau nggak salah Rp90 di CMC 649. Apa penyebabnya? Tapi sebelum kita bahas penyebabnya dan beberapa analisa koin lainnya dan buyback di harga berapa, jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan memberi motivasi kepada saya ya. Subscribe juga bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan updatean terbaru dari video-video saya. Untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, ada di link di deskripsi ya. Linknya untuk grup sama untuk sinyal Indodax ya, ada di deskripsi. Satu lagi, kalau yang belum punya akun Binance, linknya ada di deskripsi. Belum punya akun Bingborn juga ada di deskripsi ya. Ya udah, kita langsung ke TKP. Ini GSC ini harganya di CMC 649. Sedangkan nanti kita refresh. Sedangkan di Indodax kurang lebih Rp90 ya. Nah, dan di KuCoin ini setiap market berbeda ya. Nih, di KuCoin Rp85, di Indodax Rp90, di FOB Gate ya yang agak mahal nih 4.000, malah 4.000. Nah, ini yang membuat dia itu harganya jadi 660. Jadi dikalkulasiin, diambil tengah sama CMC jadi 660. Kalau bisa di arbit, coba arbit aja ke FOB Gate ini buat akun di sana. Supply-nya kayaknya baru volumenya terbesar di Indodax sama FOB Gate ini ya. Coba teman-teman kalau mau arbit di sana jual ya, nggak tahu bisa apa enggaknya, aku nggak tahu. Soalnya aku juga belum arbit, masih ku pantau aja. Ini likuiditasnya 20, 61, 27. Volumenya terbesar masih di Indodax ya. Yang kedua di FOB Gate ini, yang ketiga di Digital Exchange. Dan harganya paling murah di KuCoin, lalu diikuti sama Indodax, lalu ke Digital Exchange ya. Nah, kita cek chartnya gimana di Indodax ya. Untuk GSC ini, jadi ini bukan salah dari, ya masih tetap gimana ya aku ngomongnya. Ini kalau mau arbit bisa, tapi bukan kesalahan dari exchange-nya ini ya. Ini memang perbedaan harga ini mungkin ya, di sana nggak ada tembok, di FOB Gate tadi nggak ada temboknya ya. Tapi kalau di KuCoin dan Indodax ini lihat sendirilah nanti, tembok-temboknya tinggi gimana gitu loh. Mana GSC nih? GSC. Nah, ini dia GSC ya. Dan ini kita lihat bisa naik apa enggak si GSC ini ya. Ini akan ku kasih reviewnya, analisa chart kalau dia mau naik ke berapa, turunnya kalau mau buyback ke berapa gitu ya. Ini kita kumpas tuntas ya. Kita buka-bukaan aja. Dan untuk teman-teman kalau mau minta request koin yang mau dibacakan chartnya untuk buyback di harga berapa segala macam ya, lengkap lah, tulis aja di kolom komentar. Tapi jangan satu syarat, jangan koin itu terus lah, tolong. Jangan kayak BTT terus, VDX lagi, itu terus. Jadi aku lihat itu terus. Ini video aku nggak ada kayak yang lain. Ini seperti biasa kita ubah setiap 1 jam ya, udah indikatornya seperti yang aku biasa pakai. Nah, ini 1 jam ke depan ya, GSC ini akan naik. MACD nya udah bagus banget. Kalau mau buyback boleh sekarang, minimal naik ya sejam ke depan ya. Nih ke 93, lalu ke sini ke 95, mungkin maksimal di sini nih 105 ya. Kita cek 2 jam ke depan untuk GSC ya. Nah, ini GSC juga bagus di 2 jam ke depan. Tapi agak datar, mungkin belum tinggi, atau subuh dia bisa naik tinggi ya. Mungkin minimal naik subuh mungkin ke sini nih ke 94, lalu
nih 95, maksimal di 100 lah untuk hari ini atau malam ini ya GSC. Nah ini di TF 4 jamnya tadinya mau koreksi, MACD udah merah pertama tuh, udah kelihatan merah pertama ya. Lalu tapi stochastic RSI nya ngajak naik ke atas, berarti ini bisa naik dulu baru bisa koreksi. Maksimal mungkin di sini lah, masih di sini. Kalau ini jebol ya mungkin ke sini gitulah. 2-3 hari ke depan ini ya, kita cek ke 1D nya seminggu ke depan untuk GSC. Ini tadinya mau naik nih si GSC ini, MACD nya udah ke atas, stochastic RSI nya juga udah kelewat batas ya, tapi jadi dia malah ngarah ke bawah, berarti dia harus koreksi minimal ke sini. Tapi nih minimal ke sini nih 71, tapi kayaknya nggak mungkin ke situ. Kalau dia nabrak sini 63, ini baliknya ke sini nih ke 41 kalau dia kurang support ya, kalau dia nabrak parabolik SAR untuk 10 hari ke depan ya. Kita cek kayaknya nggak koreksi dalam, nggak bakal koreksi dalam. Kita balik dulu ke 3D ya, mungkin di sinilah ini paling dalam, mungkin di sini di 78 sini lah, 70 sampai 78 kalau mau buyback ya. Tapi malah takutnya yang takutin ini GSC ini malah langsung naik, soalnya di TF 81W ini udah cantik banget, stochastic RSI nya udah jalar ke atas, MACD udah ngedeket, tinggal nunggu support aja ya. Minimal naik nih 1W ini 2 minggu ke depan ya, 122 136 kalau dia nabrak parabolik SAR di 137 138 142 ya, minimal naik ke sini 161 akhir bulan ini ya, 177. Kita cek 2W nya, 2W nya juga udah cakep, stochastic RSI nya udah dilihat sendiri tuh dari bawah banget, dia udah ngarah ke atas, MACD mengikutin. Kalau dia di akhir bulan ini naik ke 210, minimal ke sini 300, bahkan ke 500, mungkin di sini 801. Tapi kita cek di 1 bulan ya, 1 bulan ini tadinya mau koreksi tuh, lihat sendiri MACD nya mau melengkung ke atas, malah stochastic RSI nya juga. Kalau dia akhir bulan ini atau awal bulan depan sampai di sini 1299, minimal naik ke sini nih 489, mungkin bisa new ATH ya untuk GSC. Lalu koin selanjutnya yang di request teman-teman ya, yaitu TRX. Nah ini TRX, kita cek chartnya ya untuk TRX. Kita ubah TF 1 jam ke depan, lalu indikator ya, Bollinger Band seperti biasa yang seperti aku pakai dari 2017, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini dari stochastic RSI nya dia ngarah ke atas, MACD juga ngarah ke atas. 1 jam ke depan ini akan naik ya, mungkin naiknya ke sini minimal 1661, maksimal mungkin bisa di sini 1679. Itu di TF 1 jam. Kita cek di 2 jam. Di 2 jam juga bakal naik ya, minimal ke sini 1674 ya, maksimal mungkin di sini nih di 17-an 1700. Kita cek ke 3 hari ke depan. 3 hari ke depan ini berarti dia nih paling top naik di sini nih. Nah di 16, mungkin di 17-an lah top. Udah itu koreksi, stochastic RSI nya udah ngarah ke bawah, MACD pasti mengikutin, kecuali dia dapat support baru ya, pertambahan. Dan dia kalau nanti koreksi di 2-3 hari ke depan ke 1601, minimal ke sini ke 15, maksimal di 1504. Kita cek seminggu ke depan ya di TF 1D. Di TF 1D ini baru naik ya, tapi stochastic RSI nya ngarah ke bawah, minimal turun mungkin ke sini nih ke 1553, maksimal di sini 1319. Kita cek di 1W ini. Nah ini jadi kalau mau buyback TRX ini di harga 1553 sampai 1290 ya. Nah itu di situ harga buybacknya
Nah, lalu ini karena aku bilang buybacknya di situ stochastic RSI dan MACD 1W ini baru mau cross ya. Nah, jadi minimal mungkin naik ke sini. Dan ini baru nabrak parabolik SAR, minimal nih naik ke 1864. Di sini mungkin ya di TF2 di 1W kita cek di 2W-nya. Di 2W-nya kalau dia nabrak ini stochastic RSI sama MACD ya, ngarah ke atas semua ya. Nah, jadi kalau dia nabrak parabolik SAR di akhir bulan ini di 1966 minimal naik ke sini ke 2000, lalu ke sini kita cek lagi ke 1 bulannya ya. 1 bulannya ini masih kokoh banget. Mudah-mudahan di awal bulan 12 atau akhir bulan ini ya, kalau dia sanggup naik ke 2524 bisa insya Allah new ATH ya, minimal ke 2728 bisa new ATH ya. Itu untuk TRX. Kita cari koin selanjutnya ya, kita cari 2 koin lagi lah. Kita coba koin yang belum pernah aku bahas nih ya, mungkin apa ya, FSCS. Coba ini sebenarnya udah pernah aku bahas ya FSCS ini, cuman kita coba lihat ya. Ini karena aku ada langsung keinget ada requestan dari teman-teman juga FSCS. Kita ubah TF 1 jam, lalu indikator ini kayaknya mau naik nih 1 jam ke depan. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini di MACD-nya mau naik ya. Stochastic RSI udah duluan. Ini kalau dia minimal 1 jam ke depan atau malam ini ke 331, maksimalnya ke sini ke 347. Kita cek di TF 2 jamnya ya, sama aja ini mau naik ya. Stochastic RSI udah ada ke atas, MACD juga pasti mengikuti, minimal naik ke sini nih ke 332. Kalau dia nabrak parabolik 1347 ya mungkin ke sini nih 356. Kita cek ke 4 jam ya, TM 4 jam 3 hari ke depan. Ini juga mau naik ya. Dia sebenarnya lagi koreksi tapi dia akan bentuk up candle baru dan stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas tuh. MACD pasti mengikuti. Minimal naik ke sini nih. 344. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 367 mungkin bisa ke sini nih 378-an. Kita cek di 1D-nya ya. Mohon maaf ini kepencet 3D. Nah, berarti gini, nanti belum ini mungkin gini, kalau dia dapat support baru ya stochastic RSI-nya ini bisa pindah lagi ke atas, tapi MACD-nya udah mau bawah. Tapi ini harus naik dulu ya, mungkin untuk malam ini atau 2-3 hari ke depan ke sini ke 379, udah itu baru koreksi. Kita cek ke 3D-nya ya. Nah, benar dia harus koreksi. Ya mungkin nih paling top nih ya. Naik ke sini nih 349 nih. Apa nih? 500 lah. Itu pun kalau belum udah itu langsung koreksi. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 295 mungkin mentok-mentok minimal ke 202. Kita cek 1W-nya ya. 1W-nya ini lagi naik ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. Ntar aku cek di 3D kembali ya untuk buybacknya. Jadi kalau mau buyback ya minimal beli di sini nih di 290 sampai 208 ya untuk FSCS. Nah, setelah itu baru nanti bisa naik minimal ya ke sini, minimal bisa ke, kalau dia di akhir bulan depan atau awal bulan 12 di akhir bulan ini atau bulan 12 awal ya, naik ke 379 mungkin bisa ke 500 ya. Untuk FSCS di TF 1W kita cek di 2W. Nah benar 2W ini berarti kalau tadi mau beli tadi udah di berapa lupa aku tadi. Nah nanti kalau dia di awal bulan 12 atau di akhir bulan ini nyampe ke 667 minimal naik ke 1000. Itu untuk FSCS ya, karena stochastic RSI udah nyalar ke atas untuk TF2W nya ya. MACD juga gitu, hijau ketiga.
Nah ini juga ada bentuk kayak cap candle baru ya, minimal naik lah di awal bulan 12 atau akhir bulan ini ke 530. Dan dia kalau nanti sanggup naik ke 1008 ya, ya mungkin minimal ke sini nih 1300 sini, bahkan bisa new ATH ya. Itu untuk FSCS. Kita cari koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya coba kita SEM, kita coba SEM ya. Ini banyak juga nih sebenarnya para band sangkuter nih. Biasanya kalau anak band sangkuter ini biasanya suka nyanyi di chat room, ayo beli, ayo beli. Anak sangkuter jangan dikasih ini ya, dikasih panggung. Kasih panggung langsung nyanyi, anak band namanya juga. Nah ini kita cek di TF 1 jam. Ini kayaknya mau bikin cap candle baru ya, cuman aku harus pakai indikator biar lebih memastikan ya. MACD seperti biasa ya, indikator yang seperti pakai moving average, parabolic SAR, stochastic RSI. Ini bisa dipakai loh, indikator aku ini bisa dipakai di untuk trading apapun, di fitur bisa, di forex segala macam bisa. Kalau tapi udah paham, kalau belum paham jangan di fitur itu, di margin trading bahaya. Nah ini di MACD nya akan mau mulai naik ya. Stochastic RSI udah duluan minimal naik ke sini nih ke 2934 ya untuk sen. Mungkin maksimal ke sini 2983. Kita cek TF 2 jamnya. TF 2 jamnya mau koreksi tapi nggak jadi karena stochastic RSI nya naik ke atas ya. Jadi kalau dia minimal naik untuk malam ini ke 2956 dan dia kalau nabrak parabolic SAR ke sini 2961 ya mungkin ke sini nih 3000, bahkan bisa ke 3085. Kita cek untuk 4 jam ke depan untuk 2-3 hari ya. Nah jadi ini kalau dia MACD nya udah ngarah mau ngedekat ya, tapi stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Kalau dia dapat support berbalik ya, minimal naik ke sini 3004, dan dia kalau naik ke 3091 minimal naik ke sini 3200 ya. Kita cek di 1D, malah kepencet 3D, mohon maaf. Nah di 3D nya benar dia akan koreksi ya. Stochastic RSI udah duluan, berarti udah naik. Nanti dia harus koreksi, minimal koreksi ke sini 2700, bahkan bisa ke 2105 ya. Kapan MACD nya udah deket banget, stochastic RSI udah duluan. Kita cek. Nah ini juga kayak gitu, berarti nih ini ya kalau area buybacknya ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 2177, buyback lah di sini 1800 sampai ke 1062 ya. Kita cek di 1W. 1W nya juga mau ngajak koreksi dulu, mungkin minimal naik koreksi ke sini nih 1700, dan kalau dia nabrak parabolic SAR di sini agak dalam, mungkin balik lagi ke sini. Tapi kalau dia dapat support lebih, minimal naik ke sini 4500, lalu ke sini 6239, lalu mungkin di sini ya di TF 1W ini ya di akhir bulan ini. Nah ini juga bener dia bisa naik ya. Tadi area buybacknya udah aku sebutin tadi ya. Ini di TF 2W dia, kalau dia bulan ini sanggup naik atau awal bulan depan sanggup naik ke sini, karena MACD udah mau cross stochastic RSI udah duluan ya. Minimal naik ke sini nih ke 3400, dan kalau dia nabrak parabolic SAR di 4500 minimal ke sini naiknya 5700, lalu ke sini 6000, bahkan bisa ke sini ya. Kita lihat di 1 bulan. 1 bulan masih mau buat cup candle ya, cuman udah ngarah ke atas. Ya bisa lah ini naik kalau dapat support di 1B tadi ya. Minimal naik ya benar kayak ini 3600, lalu ke sini ke 5000, lalu ke sini 6600, ke sini 7000. Kalau dia sanggup nabrak parabolic SAR di 9900 bisa new ATH di sini ya. SEM ya.
Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya. Untuk teman-teman yang mau request koin ya, boleh di kolom komentar. Jangan lupa, jangan koin yang itu terus bang ya, karena aku juga nge-reviewnya juga bosen dan teman-teman juga pasti bakal bosan itu aja. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.